Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau bangkitkan di hatiku dengan kasih yang Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Semoga bacaan hari ini menguatkan iman kita dan semoga kita terus mencari inspirasi kehidupan di dalam firman-firman Tuhan. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar satu kisah yang menarik, yaitu bagaimana Allah dalam diri Kristus senantiasa ingin memberikan kita kehidupan yang kekal bagi semua manusia. Yohanes kepada atau di hadapan murid-muridnya, ia memberikan satu penjelasan tentang siapakah Yesus Putra Allah itu. Yesus Putra Allah dikatakan oleh Yohanes adalah Dia yang datang dari surga. Ia yang datang dari surga adalah Dia yang menguasai segalanya. Kekuasaannya melampaui kekuasaan dunia. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa Allah berasal atau datang dari surga dan Ia berkuasa atas dunia ini, atas ciptaan ini. Sebab sesungguhnya Ialah yang memiliki dunia ini. Lalu Yohanes memberikan kesaksian lagi bahwa Ia datang untuk membawa cinta surgawi. Namun orang-orang tidak menerima kesaksiannya. Mereka menolak kesaksiannya. Tetapi orang yang menerima kesaksian Yesus
bahwa Allah adalah benar, ia memperoleh kehidupan kekal. Dan setiap orang yang senantiasa taat dan setia kepada Allah yang datang, Allah yang memberikan kesaksian tentang surga, maka Allah akan selalu berada bersamanya. Yohanes ingin menyampaikan tentang siapakah Yesus, bagaimana yang harus dilakukan oleh manusia dalam merespon tentang akan kehadiran Yesus dan merespon tentang kesaksian Allah akan situasi surgawi. Di sini kita semua sesungguhnya dituntut untuk mau percaya kepada kesaksian Yesus tentang surga itu, tentang keselamatan, tentang Allah yang benar, Allah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan di dalam respon iman, Tuhan menginginkan kita juga untuk bersaksi tentang Allah yang benar dan terus setia kepada Allah yang telah menyatakan cintanya dalam diri setiap orang. Apa sih sesungguhnya yang menjadi tujuan Allah ke dunia ini? Adalah untuk membawa setiap orang kepada kebenaran itu. Dan mengajak setiap orang untuk percaya kepada kebenaran itu, menerima kebenaran itu, agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang kita dengar di dalam Injil hari ini. Bahwa segala sesuatu atau setiap orang yang menerima kesaksiannya dan mengakui bahwa Allah adalah benar dan mengasihi Allah dan kesaksiannya, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang menolak, yang tidak percaya tentang Allah yang hidup, Allah yang telah bersaksi tentang cinta, maka sesungguhnya murka Allah akan berlaku di atasnya. Pilihan dalam menjawab atau merespon terhadap kesaksian Allah dan menyatakan kesaksian Allah dalam kehidupan ini merupakan satu kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi kita dituntut, kita diundang untuk percaya, kita diundang untuk mengakui kebenaran Allah itu di dalam kehidupan kita, agar kita mampu melihat. Tanpa kita percaya, kita tidak bisa melihat kebenaran itu, keagungan itu, dan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidup. Hanya satu cara untuk melihat kebenaran itu, yaitu percaya. Oleh karena itu, Paskah adalah suatu kebangkitan di dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia, di dalam kehendak manusia untuk mengimani Allah yang benar. Allah yang datang membawa keselamatan. Allah yang bangkit mulia dan jaya. Saudara-saudari, marilah kita terus mengimani Allah, percaya kepada Allah, dan marilah kita nyatakan kepercayaan itu di dalam kesaksian hidup kita, lalu kita terus setia di dalam kepercayaan itu, supaya kita bisa sampai pada tujuan dari kepercayaan kita itu, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Semoga kasih karunia Tuhan hari ini menguduskan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.